Anda pikir saya ikut dalam konstelasi Indonesia? Ya ora nedan apa. Indonesia ini kelan dicekak gua kan suwek-suwek. Dan begitu. Jadi saya tidak akan ngurusi Indonesia, saya menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia. Saya tidak sedang mengurusi konstelasinya. Saya membantu manusianya, saya menolong manusianya, saya mencintai manusianya, ya. Tapi saya tidak mengurusi perpresnya, gitu ya. Itu pun saya hitung siapa yang saya terima, siapa yang tidak saya terima. Ya, saya hidupnya begitu. Emang apa yang Anda yakini benar apa? Ojo meneh Kanjeng Nabi ku Jokowi ku ya ora mudeng. Bung Karno kamu yang enggak tahu, Tan Malaka kamu juga enggak ngerti, gitu. Syahrir itu hebatnya apa kamu enggak ngerti. Yusuf Muda Dalam tahu krungu kowe? Musa ngerti sosok gitu ya. Kan kita lebih banyak enggak tahu daripada, jadi jangan mengandalkan kebenaran, jadi jangan sok mengekspresikan kebenaran yang seolah-olah itu benar-benar sungguh-sungguh benar dan kamu yakini. Tidak. Yang menjadi pertimbangan utama adalah tadabbur, Mas. Pokoknya efeknya harus merupakan kemaslahatan bersama. Sebenar apapun dia kamu ketahui atau kamu yakini, jangan diungkapkan kalau tidak menjadi kemaslahatan bersama. Kan begitu. Kecuali ada orang yang mendistorsikan kita. Nah itu bukan kesalahan kita kan begitu. Tapi kan niat kita betul-betul tadabbur, benar tadabbur. Tafsir boleh asal taat kepada tadabbur, kan begitu. Nah jadi Pak Muzamil mohon izin, saya tidak bisa bayangin Rasulullah punya istri banyak. Tidak bisa bayangin. Dan apalagi istri banyak kok tidak jelas tempatnya, nggak jelas ngerjainnya kapan, gitu. Itu ya, apa sampai 40 kali laki-laki. Oh bayangin lah, kok cuma 9 kalau 40 kali. Kekuatannya Rasulullah sebagai laki-laki 40 kali lipat tuh. 40 dari Rasul itu 40 kali lebih kuat daripada setiap laki-laki gitu. Anak ngono kok ora sepetang puluh hisan bojone. Supaya pas tuh. Daripada berlebihan kok nyabun. Sing guyu berarti biasa. Sing orang guyu wis biasane. Sehingga dia apal untuk tidak tertawa biasa aja. Jadi Pak Muzamil, saya kira saya tidak sedang mengadu domba Anda berdua untuk menentukan kebenarannya yang mana. Saya cuma ingin mengatakan Anda harus punya sikap dalam hidup Anda. Karena yang terpenting itu adalah iman Anda, keyakinan Anda, cinta Anda, dan tidak berhentinya perjuangan Anda di dalam keyakinan itu. Asal ujungnya adalah tauhid ilallah. Kan gitu. Salah-salahnya saya kira kok enggak masalah gitu. Oh itu banyak sekali contohnya. Nyun sewu ya Om Zamil. Kayak tadi kan, lu masa Quran hanya bisa diakses oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Lah terus gunanya Quran apa? Wong dia hudan lil muttaqin. Hudan itu memang harus pakai kata. Apa Allah memberi petunjuk itu hanya melalui kitab? Saya kira kita harus belajar fisika, belajar biologi, belajar urat saraf, belajar macam-macam dalam psikologi, bahwa wong di maihan aja Mas, yang menyimpan memori dari ilmu atau apapun yang kita tangkap kan bukan hanya otakmu, bukan hanya akalmu. Karena kita sudah tahu bahwa Sabrang juga sudah melegitimasi sebagai ahli. Ya, ahli kubur. Sing saben malam Jumat bali nang omahe ta. Saben malam Jumat ahli kubur bali nang omahe. Arep melu gaple. Kemarin dimarahi sama orang itu. Dimarahi sama orang di mana itu, Gresik apa di mana itu, marah. Memang bener tuh, roh itu pulang setiap malam Jumat. Di Bojonegoro nesu wae. Ayo para nono, cegaten ngono aku to. Aku nuk diurusi wong edan to. Aku nek sak kuburan ki kowe kudu nyegat wong pira kowe ya to.
Sing ditakoki sing ora-ora iki wajan. Urusan pertanian kamu ndak tanya, ya toh. Tanah sudah kena narkoba kamu ndak tanya, ya toh. Kapitalisme pupuk kamu ndak tanya, sing ditanya itu apa betul ahli kubur pulang hari Jumat. Daripada kamu jawab tak jawab terus kamu juga tidak yakin, mending setiap malam Jumat kamu ke kuburan. Begitu orang sing arep mutu, ayo. Ayo, ayo. Itu. Nyenengke ya Islam ya, nyenengke ya. Semua indah ya, Belum ae wis pindah. Wah, wis. Loh, kok ora ono? Mergo ora ono akhirnya nonggo ya. Menengke. Jadi begitu banyak hal dalam Al-Quran, dalam Islam itu yang sebenarnya kita betul-betul dibutakan oleh kantor berita itu. Kita menjadi tidak meneruskan terobosan dan kepekaan kita karena sudah dipatok seperti itu. Seperti anak-anak kecil yang bermain di pantai karena dikhawatirkan akan tenggelam kalau dia terlalu jauh ke dalam, ke jauh pantai. Akhirnya oleh para ulama dipageri, wes orang entuk dolanan rono. Sing entuk ulama tok kan begitu. Akhirnya anak-anak tidak pernah bermain air di pantai, akhirnya tidak punya pengalaman dialektika antara pantai dengan daratan kan gitu. Akhirnya anak-anak Islam tidak ada yang dewasa. Akhirnya tidak ingat tentang kedewasaan, akhirnya tidak ingat bahwa tidak ada loh pengajian yang sadar untuk mendewasakan umatnya, hampir tidak ada loh. Tidak ada juga pembelajaran di kampus yang ngomong tentang kedewasaan, dan tidak ada yang ngomong mengenai manusia. Nah di Ma'iyah ini kan kita ini elek-elek kan dandan kamanungsan, ya kita coba dandanin orangnya karena tidak diurus orangnya, manusianya. Nah, jadi Pak Muzamil terakhir sekali gini, Hudalil Mutakin itu salah satunya adalah melalui teks yang kemudian dimushafkan atau dirumuskan zaman Sayyidina Utsman. Terus orang menyangka itulah Al-Quran, padahal Al-Quran hanya alat untuk menyampaikan Al-Quran. Qurannya kan dia software Mas, jadi sama dengan penyair. Puisi itu bukan yang kamu tulis itu, puisi itu ada di dalam dirimu, kamu mengekspresikannya melalui kata, kalau pelukis melalui warna dan garis-garis kan gitu. Nah kita di sini kemudian karena terdidik oleh kantor berita itu sejak meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhirnya kita menganggap bahwa Islam itu adalah, kalau istilah kita ya gedok, bukan telanya kan gitu. Nah, mari kita sekarang waspada terhadap seberapa banyak kita menggedokkan Islam. Kan gitu kan? Oh ini gedok dudu telo ya, kudune awake goleki telone kan gitu. Bahkan sekarang ini kalau ngomong bukan yang literer ya. Kalau ngomong sikap itu setiap golongan sudah menjadi agama. Ngomong sikapnya loh, ngomong budayanya loh ya. Meskipun secara literal mereka tidak bilang itu agama. Meskipun juga sudah ada yang ngomong itu agama. Jadi golonganku ini adalah yang masuk surga. Kalau ada selain golonganku yang masuk surga, dia harus minta tolong dulu kepada golonganku. Ngono ya. Ngono arek-arek. Terus mari ngono malaikat Ridwan kepeksa WA-WA-an karo malaikat Malik. Lek, iki ana wong ngomong ngene piye, Lek? Hanya menggakaken Mas Ridwan. Wah, iku ana pengurus warga neraka ning dunya iki kan. Jangan-jangan Allah perintah langsung. Ndase melontos po ya ora mungkin, Allah orang lewat awake dhewe ora mungkin wong kayak Quran lewat Mas Jibril loh. Gitu ya. Kan senior Mas. Tolong jangan marah ya Mas kalau saya pakai bahasa manusia, karena kita tidak punya bahasa lain.
Karena tidak punya asik arep ngomong piye. Sing cocok piye coba? Misalnya menurut Baginda, ya tetep aja bahasamu. Baginda Jibril sama juga, Paduka Muhammad ya sama ya coy bahasamu. Gitu loh. Malah kurang akrab toh Paduka kan nungkono banget. Anek Rasulullah diceluk Paduka kuat toh banget kayak. Nek le ngono malah apa? Malah apa tahu? Why not ya toh? Why not? Loh, jangan lupa ya. Masito di Jawa disebut Siti Masito, Aisyah Siti Aisyah, Siti Zahra, Siti Khadijah, ditambahi Siti. Dan itu membuat manggon sakinah yang namanya Khadijah itu di dalam hati orang Jawa karena ditambahi Siti, karena Siti itu tempat untuk berbaring. Nah kata Siti itu bahasa Jawa. Itu loh. Kayak nek kui menunggu syariat dan harus tertib. Kui kan sok-sok kan apa jenenge? Database kan rano iku kok Siti kabeh. Jadi apa malaikat online-nya ini loh ini apa nih kok ada Siti-Siti ini. Jadi tolonglah yang disebut syar'i itu nggak kayak gitu sebenarnya gitu loh. Ini gara-gara kantor berita Islam jadi susah banget, angel banget gitu ya. Sampai Totok tidak pernah ngaku agamanya apa selama 35 tahun bersama saya di Patang Puluhan. Lah wes. Dan saya tidak pernah nanya, kowe iso kowe ngono kuwi? 35 tahun ngurusi sembarang kedung ombo, nipah, udah ngurusin segala macam kasus masyarakat tanpa saya pernah bertanya apa agamanya karena saya takut dia tersinggung. Dan Totok juga takut ngaku Islam kepada saya daripada kok orang sembahyang tok. Wah, susah deh. Nah, mending orang ngaku wae ya Pak. Mulanya takjak umroh supaya dia punya saldo. Saya punya cerita tentang agamanya Pak Toto. Iya. Gitu ya. Saya kan ditipu oleh teman-teman Kiai Kanjeng, gitu ya. Jadi teman-teman Kiai Kanjeng bilang kalau Pak Toto ini komunis, gitu ya. Pak Toto itu komunis, gitu ya. Nah waktu itu Pak Toto kan sakit di rumah sakit di Bethesda Stroke kan. Saya datang ke Pak Toto. Nah, karena katanya teman-teman Pak Toto komunis, saya tidak mendoakan Pak Toto, hanya diam saja. Saya gini, pokoknya hanya ngobrol-ngobrol saja, pokoknya Pak Toto gini. Karena wah ini kalau komunis betulan, saya doakan kan percaya sama Tuhan nanti ini. Pak Toto ini nggak percaya sama Tuhan, ya sudah gak usah didoakan saja. Maaf Pak Toto, saya waktu itu betul-betul mendoakan kan, tapi kan sembuh. Ya padahal faktanya Mas, sealim-alim Pak Muzamil, sedalam-dalam istilahnya Pak Muzamil, dia tidak pernah sa'i 14 kali. Ya 7 kali lah ya. Mas Toto 14 kali. Iya coba. Nanti sudah ke-12 itu mungkin ya. Aduh kok suwe ya. Lah piye kalau kudune kan 1 loro 3 4 5 6 7 terus potong. Ini enggak 1 loro 3 4 Tadi aku bayangin jen-jen do teko guyu. Wong piye ya. 14 kali. Nah, tapi akhirnya Allah memberi kemurahan, iya dia niatnya baik dan aku diberi bonus oleh Toto. Maka aku akan beri bonus ampunan kepada dia. Kira-kira. Ya, aku husnudzon ora apa-apa toh. Husnudzon loh, saya ngomong itu husnudzon bukan saya menyimpulkan. Kalau kesimpulan tidak ada di dunia ini. Tidak ada kebenaran. Al-haqqu min rabbika tok.
Kita tuh pokoknya berbuat baik, sama-sama nggak tahu sebenarnya. Anda tuh kan tidak tahu Mak Kiai Muzammil. Aku tahu yang Anda tidak tahu. Dan aku diam aja. Ya lah. Hidup itu nggak harus semua transparan. Mudah, nah, transparan. Ya lah mas, transparan benar ya mudah toh. Nggak bisa dong. Ya ada yang transparan, ada yang tidak. Semua ada ukurannya masing-masing. Ada yang kita katakan, ada yang tidak kita katakan, ada yang ditutupi, ada yang kita buka, kan gitu. Dan kita harus pelajari kenapa yang ini harus ditutupi, kenapa yang ini tidak boleh tahu. Bukan hanya sebaiknya, tapi tidak boleh tahu. Ada sesuatu yang Anda dilarang tahu. Misalnya badannya istri tetangga. Gitu. Dan banyak sekali, ndak usah istri, masing-masing Anda kan tidak pernah melihat barang satu sama lain. Ya, kejobo ada screening sudah sunat atau tidak di depan masjid. Masjid ini hanya untuk yang sudah khitan. Nah karena ini hukum, maka harus ada perangkatnya, diberikan satu ruangan untuk yang masuk masjid screening dulu. Verifikasi sudah sunat atau belum. Nah karena jumatannya sudah komat, masih ratusan orang. Nah, kalau masuk ruangan kan suwe tuh akhirnya lihat sampun. Buka sarung. Itu kalau pakai sarung, kalau pakai jin dikeluarin. Sampun toh. Ya Allah, makanya hidup itu nomor satu adalah pengetahuan mengenai ukuran, gitu. Iya, seneng aku. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau bahagiakan anak-anakku semua. Ya, mudah-mudahan ringan hidupnya, berat pun terasa ringan, kan gitu ya, Lah kan berat kan wudono, ning abot kuwi iso krasa, tengah iso toh? Gitu. Bojo elek ya krasa. Apa sebabnya kok bojomu ayu mergo sing liyane dudu bojomu? Alasannya ngono membabi buta ngono wae. Repot rasa analisis, rasa parameter. Pokoknya bojoku ayu arep ngopo? Tonyo wae ya. Itu aja. Aneh, lho kan tonggomu kan bojone ayu, ora kaya ayu, soalnya dudu bojoku. Ngono wae. Boleh ndak gitu itu? Yang ngono kuwi urip. Aja ruwet-ruwet sing enteng-enteng wae. Jan ya merongos sing beban kaya ayu dhewe. Seneng aku. Urip yo aja dingel-ngel to ya. Ayo dan mari kita melonggarkan orang lain, beri kelonggaran kepada orang lain sebagaimana kebiasaan Allah dan Rasulullah. Kemarin di mana? Yang Iqra itu di mana, Mas Muhyiddin? Saya tanyakan, coba fenomena lain selain Iqra apa? Isma, undur, apalagi? Soal 3, kenapa Allah nyuruhnya Iqra untuk ayat pertama? Kenapa kok tidak Isma? Kenapa tidak undur? Kenapa tidak apa kalau rasakan? Usyur, apa? Usyur, atau duk. Enggak, rasakan bahasa Arabnya. Tuh. Nah, kenapa tidak? Kenapa kok Iqra? Padahal kalau lihat fakta kehidupan, tunarungu itu lebih berat daripada tunanetra. Betul enggak? Kok Anda tidak disuruh Isma? Soalnya nek Isma, itu kabotan kita diberi kemurahan dengan Iqra itu tok. Iqra lebih luas. Ya. Iqra itu lebih longgar, lebih meringankan kita. Makanya kalau Isma mati kamu. Sama dengan solu kama usolli mati kita. Makanya Rasulullah sangat meringankan di bidang apa saja. Maka teman-teman sekalian jangan mempersulit siapapun, jangan menciptakan kesulitan kepada siapapun. Ayo kita ringankan meskipun tidak lantas gampang-gampang ke. Gampang ke tidak sama dengan gampang
Ya, kan ada yang gampang kayak gitu ya. Tapi maksud saya itu menciptakan sesuatu itu ya yuridu bikumul yusra. Allah itu menghendaki mudah bagi kamu. Ojo dipersulit. Kalau kita mempersulit itu Tuhan agak nolongso. Tujune aku, Gusti Allah. Bayangin aku dudu aku, Tuhane. Wis tak jantur kowe kan. Tujune aku gitu. Allah itu tiap hari gitu ngeruntul. Tujune aku Gusti Allah. Ini orang tak sikat ya kabeh. Ya Allah ya ndak ngomong gitu, aku bayanganku. Wah itu ya. Ayo bayanganku kan yang bayanganku kan Allahnya sendiri kan laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad tan kinaya apa tan kinaya sapa tan kinaya ngopo, pokoknya segala sesuatu yang kita bayangkan tentang Allah itu tidak seperti itu, maka kita hanya bisa merumuskan bayangannya. Jenenge wayang. Kayak Puntadewa kayak wayang, Puntadewa dudu Puntadewa. Makanya Anda orang Jawa Maya, saya sama Sabrang dan teman-teman pendidikan sudah menyiapkan naskah teater yang kita pentaskan, mudah-mudahan nanti tanggal 4, 5, 6 atau 45 atau 56 di Taman Budaya yang berjudul Sengkuni 2019. Tepuk tangan Anda ini tanda bahwa Anda sedang salah paham. Mesti do salah paham gue. Wes gue tak apusi gue. Gue pokoknya begitu Anda nonton itu selesai, gitu toh. Gitu toh. Gitu. Anda pikir saya ikut dalam konstelasi Indonesia ya ora nedan apa. Indonesia ini kelan dicekak gua kan suwek-suwek. Dan begitu. Jadi saya tidak akan ngurusi Indonesia, saya menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia. Saya tidak sedang mengurusi konstelasinya. Saya membantu manusianya, saya menolong manusianya, saya mencintai manusianya, ya. Tapi saya tidak mengurusi perpresnya, gitu ya. Itu pun saya hitung siapa yang saya terima, siapa yang tidak saya terima. Beliau ini sudah 2 tahun minta ketemu saya dan baru tadi sore tercapai. Gitu. Dan seterusnya teruskan. Jadi gitu ya. Jadi ayo kita uremu dadi enteng ngono ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, ada sisa nggak soal Rasulullah tadi? Ya itulah cara beliau memperlonggar orang. Gitu ya. Akhirnya kan apa ya, luar biasa kan. Jadi apa yang saya sampaikan dengan referensi yang saya punya, dengan apa yang disampaikan oleh Senior Somad, beliau mencoba mencari jalan tengah yang akhirnya melonggarkan kita semua. Jadi bahwa bukan kepada itunya, ya, bukan kepada Rasulullah itu apakah poligami atau monogaminya, tetapi beliau mengajak kita, ayo mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan kebaikannya itu yang lebih penting. Dan saya kira itu memang selalu cara beliau. Kalau berpikiran sama dengan mainstream itu bukan beliau, gitu ya. Dan ini cukup melonggarkan, ya. Yang mau poligami ya beliau tidak larang, yang tidak itu tidak dilarang. Ya monggo, sing penting outputnya adalah kesolehan. Nah kan begitu akhirnya. Ini luar biasa ini. Oke. Nah, jadi beliau memang keluar dari perdebatan itu, kan gitu, keluar dari situ, gitu ya. Dan ini maka orang banyak, mana Mas yang tadi nulis di Instagram ada. Nah iya, sampean belum paham beliau, gitu ya. Loh kalau beliau suruh sama dengan orang lain, ya bukan beliau. Beliau nih orang, coba amati, orang yang tidak pernah sama dengan mainstream. Gitu ya. Maka kalau sampai mengukur beliau dengan baju Pak Said, ya keliru. Mengukur beliau dengan Kiai Ma'ruf Amin, ya keliru. Gitu ya. Ini gak bisa diukur dengan ukuran-ukuran itu. Bahwa unsur Pak Said ada pada beliau, iya. Sewaktu-waktu. Gitu ya. Unsur Kiai Ma'ruf Amin ada pada beliau sewaktu-waktu, tapi beliau siksa, nanti ya. Oh iya,
Maka kalau loh, kenapa Cak Nun kok ngono ya wong lain liyane ngono? Ya itulah beliau. Orang sampai terkecoh-kecoh. Kemarin di apa ya? Kan nggak ada orang yang memasukkan beliau sebagai kiai. Ya apa enggak? Kecuali saya. Nanti, kalau saya mengkiaikan beliau gitu loh ya. Ya. Sampai Mas itu nggak mungkin nyebut Kiai Haji MH Ainun Najib kan? Ya karena beliau ini, lu itu kan ukurannya kalau kiai begini-begini. Lah beliau ini pakai ukuran sendiri kok. Beliau itu ukurannya bukan pakai ukuran lain untuk mengukur beliau itu keliru. Beliau ini ukuran. Saya tak jadikan ukuran sekarang. Kiai itu kudu-kudu ini. Nah itu loh ya. Nah itu loh. Nah iya. Bukan mengukur beliau dengan ukuran apa? Kiai. Maka orang kecelek itu bukan kiai kan begitu jadinya. Sampai Ulil Absor kemarin pada saat ulang tahun Gus Mus itu keliru. Dia memandang. Dia pakai ukuran lain. Ulil Absor dengan mantapnya. Saya itu hanya karena tidak dapat tertera dalam undangan. Kalau tertera saya tak maju ke panggung. Karena tidak tertera ya saya kan punya martabat gitu ya. Meskipun saya ada di situ. Ulil Absar dengan mantapnya menyatakan bahwa Indonesia alhamdulillah punya 2 tokoh gitu ya. Yang itu sulit akan mencari penggantinya. Wali kutub katanya Ulil Absar. Yaitu Ki Haji Mustafa Bisri dan Ki Haji Maimun Zubair. Nah. Loh beliau itu 1 kutub. Bukan 2 kutub. Ya apa enggak? Gus Mus sama Mbah Maimun itu 1 kutub. Kok bilang 2 kutub piye? Yang kutub yang lainnya ya ini. Nah itu loh ya. Nah, saya kaget kok Ulil kok rodok gitu. Nah ya kan? Ya apa enggak? Lihat di videonya itu, di rekamannya, cari videonya. Ulil Absar bilang begitu, ya kan? Ya apa enggak? Kurang luas Ulil pengalamannya. Kurang luas kacamatanya, cakrawalanya. Gitu ya? Hah? Kurang gaul. Nah, gitu ya. Kurang ngopi. Nah ya kok menyebut siapa Mbah Maimun sama Gus Mus sebagai 2 kutub, bukan 2 kutub, itu 1 kutub Mas, gitu ya. Hidup itu perlu begitu. Jangan sampai karena kagum kepada Said Agil, orang kudu kayak Said Agil semua ya. Kacamata kuda namanya. Gitu ya. Kita harus pakai kacamata yang sebenarnya. Kacamatanya manusia, jangan pakai kacamata kuda. Dan ini beliau. Maka kenapa teman-teman Ma'iyah cerdas ya, karena menemukan alhamdulillah. Saya juga semakin cerdas sejak nah iya. Loh kalau saya tidak berteman beliau, paling saya mengeluarkan fatwa seperti Basul Masail yang pengganti saya yang mengharamkan ALC itu. Itu ya. Itu ya. Lo ya kan? Itu kan pengganti saya, gitu ya. Maka saya kan sudah gak mau lagi, gitu ya. Gitu ya. Itu pengganti saya dulu, bendahara saya itu, gitu ya. Sekarang Basul Masail, padahal mestinya minta nasihat saya dulu mestinya, gitu ya. Wong saya seniornya kok. Nah, ya. Itu kan kehilangan konteks ya. Jadi orang ini gini loh, orang tuh boleh beda pendapat, boleh apa, ayo bicarakan dengan baik-baik, dan pembicaraan itu harus dibuka. Keran diskusi, keran dialog itu harus dibuka. Jangan kita kalau ada orang tidak sependapat dengan kita hakimi, jangan. Haram. Jangan seperti itu, bukan keulamaan namanya. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa itu di mata Allah, dan sudah itu urusan Allah. Urusan kita tidak. Urusan kita tidak usah ikut-ikut di situ karena kita nggak akan pernah tahu. Ya, tolong kewaspadaan seperti itu kita pakai supaya kita mengurangi pertengkaran sosial.
Aslinya kan kalau kita mentidakkan golongan lain itu kan sebenarnya kita sedang menuduh dia kurang bertakwa dibanding kami atau saya kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak bil hikmah, ya, kalau tidak bil hikmah tapi bil hak misalnya, maka ratusan ayat-ayat Allah itu bertentangan satu sama lain. Coba Pak Muzamil ini. Yahdillahu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja dan menyesatkan siapa saja. Satu, ini statement Allah nih, benaran teknis sudah. Nomor dua, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bertentangan enggak itu? Iya, satu sisi menyatakan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, Ya. tapi yang lain ada ayat Allah itu Serah dia. iya. Apalagi Allah di situ ini petunjuk untuk yang bertakwa. Coba, bukan petunjuk untuk semua manusia, bukan hudal linnas ya. Ada pernyataan gitu juga ada hudal linnasi Iya. wabayinati Minal huda wal furqan. Tapi di situ kan Allah menunjukkan cintanya kepada orang-orang yang waspada terhadap kehadirannya dalam hidupnya, kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka itu hudan lil muttaqin. Mau kita kan seneng dong dikhususin oleh Allah. Pokoknya kita waspada terus, kita bertakwa terus, kita akan accessible terhadap hidayah Allah. Dan itu tok yang saya pakai itu tok. Masuk alif lam mim gak apal, aku apal kecilik lah soal itu. Hudalil mutakin ya sudah kalau gitu supaya saya dapat hudan, ya sudah saya bertakwa aja. Bertakwa itu artinya saya tidak pernah tidak ingat dan tidak pernah mempertimbangkan apapun tanpa Allah. Selalu Allah menjadi pertimbangan utama setiap keputusan saya, setiap gerakan saya, setiap langkah saya. Gitu. Maka saya akan mendapat jaminan apapun saja, apalagi nanti ada inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-dzikra ini sudah saya tanya sama Cak Fuad, apa ini yang dimaksud hanya Quran? Apa bukan apa saja yang sifatnya dzikra, adzikr ilallah. Jadi kalau kita melihat pohon menjadi ingat kepada Allah, berarti itu termasuk adzikr. Itu kan juga kesalahan. Jadi orang bilang ikro bacalah, dikira suruh baca Quran. Qurannya kan belum ada waktu itu. Quran yang mushaf itu ya. Bacalah Quran, dasarnya ikro loh. Piye? Untung nabinya yang disuruh Muhammad ya. Nah iya. Ini kalau belondang. Nah iya. Nah iya. Ngerti belondang ya Mas? Iya. Belondang itu pelawak dari Sri Mulan. Dia itu jangankan bener, salah aja bener dia. Ditagih hutang itu dia malah lah pokoknya ini. Lu sampean digurung bayar. Lah yang jangan digurung bayar kok. Kate rene barang lapo. Kok iso bayar tak bayar. Lapor ini barang. Marah dia malah. Akhirnya yang lagi hutang tuh malah minder akhirnya kan. Nah saya kira itu bagus untuk tak pakai. Karena debt collector nesu. Kowe apa nagih lak sing nang wong sing duwe duit sing iso bayar. Nek sing ora iso bayar kok tagih kowe bodoh apa piye? Dasar orang gutek. Wah, malah tidak sampai gak. Nah, itu model blondang seneng banget saya. Nah, blondang dikitareng Jibril Iqra. Ya napa sampean iki? Maca napa kula niki? Ya kan gitu. Kalau untuk makanya Allah itu maha bijaksana tidak menurunkan Nabi dari Surabaya. Anak Nabi ini Surabaya ngeluh kabeh bantah tendin. Ayo khutbah aja dibantah kok para hadirin, para jemaah yang berbahagia. Semua utang gak bayar ya bahagia aja Pak. Gitu ya, satu. Nomor dua gini, saya kira teman-teman sudah perlu belajar diem-diem masing-masing atau bareng di sinau bareng Anda di kelompok Anda masing-masing. Untuk sederhana aja epistemologi,
meneliti kembali pemahaman masyarakat terutama mainstream tentang kata. Saya sudah konfirmasikan kepada Ustaz Nur Somad di Kenduri Cinta kemarin. Setahu saya yang ada di Indonesia itu fuqaha. Fuqaha jamak min faqih, artinya orang yang memahami Hukum Islam. hukum Islam. Jadi parameternya jelas. Objeknya adalah hukum Islam. Yang memahami, mempelajari dan menjadi pakar atau ahli dia disebut faqih, jamaknya fuqaha. Saya kira itu cukup banyak di Indonesia. Meskipun hukum Islam versi kantor berita Muawiyah tadi itu. Ya. Tapi pokoknya dia mempelajari dan parameternya. Tapi kalau ulama, apa parameternya? Saya tanya sama Pak Nur Somad. Kalau ulama orang yang mengerti, alim itu orang yang mengerti. Tapi tidak ada ditunjuk anunya, wilayahnya. Ngerti apa? Nggak ada petunjuknya. Ngerti apa? Satu-satunya indikator atau satu-satunya yang bisa kita cari sebagai rujukan adalah Rasulullah. Karena Rasulullah, ulama adalah pewaris Para nabi. maka kita cari kriterianya pada Rasulullah. Kalau ahli ilmu fikih menurut Ustaz Nur Somad ketika itu belum ada ilmu, apalagi dengan pendekatan akademis. Jadi tidak bisa mewarisi ilmu Nabi. Waktu itu belum ada fikih, belum ada frame akademis ilmu itu. Maka sekarang kalau kita mengacu ini profesi, oh ini profesinya ahli fikih, ini profesinya apa gitu ya. Katakanlah profesi itu kata yang benar deh. Tapi kapan-kapan ada selidiki bahwa profesi itu tidak seperti yang disimpulkan umum selama ini. Nah, Rasulullah itu apa? Budayawan. Apa? Anda simpulkan Rasulullah itu apa? Dan gitu. Jadi Anda pasti keliru kalau hanya menyebut Rasulullah itu budayawan. Anda pasti keliru kalau menyebut Rasulullah itu pedagang. Rasulullah itu kalau bahasa kita jelas, orang yang tahu banyak hal, tahu banyak tentang banyak hal, ya. Kalau bahasa kita ya. Dan dia melakukannya sebanyak itu pula. Kalau pakai teori gampangan dari kita. Karena ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, terus terakhir tahu banyak tentang banyak hal. Jadi kalau wacananya atau marjaknya Rasulullah, maka ulama adalah orang yang posisi sosialnya, manfaat budayanya, koordinat silaturahminya, perilakunya, akhlaknya, dan dan manfaat sejarahnya seperti Rasulullah. Meskipun tidak sekualitatif Rasulullah, pasti kadarnya lebih rendah. Tapi kelengkapannya seperti Rasulullah. Jadi itu bukan ulama. Yang Anda kenal itu fuqaha. Jadi tidak apa-apa jadi wakil presiden. Dia fuqaha kok kan gitu. Fuqaha kok sama dengan yang lain ahli pertanian, yang lain ahli apa, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah kalau ulama memang tidak pantas di situ karena ulama makomnya tinggi. Karena ulama ini benar-benar adalah tiang pancang dari kehidupan. Petani tanya ke dia, pesilat tanya ke dia, orang sakit tanya ke dia, kan gitu. Orang butuh apapun tanya ke dia. Orang dia menjadi sandaran dari semua orang. Ulama adalah orang yang menjadi tiang soko guru dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan itu dulu banyak ulama. Sekarang kan cuman pakar suatu bidang. Itu bukan ulama. Itu, nah, tolong ini dipelajari. Saya tidak mengatakan beliau bukan ulama. Beliau adalah fuqaha. Tapi ya tidak apa-apalah, keliru-keliru dikit asal niatnya baik, Allah tetap memasukkan Anda ke surga. Insyaallah. Amin. Nanti tak tawar lah. Niku jangan mboten ngertos macam bandel arek emu sampean sepuro mawon. Agak sinau brosing tok ae. Warkop tok ae. Tuku sak gelas oleh laptop 3 jam.
Tapi itu betul apa yang panjenengan sampaikan. Ya mesti dong. Enggak terkonfirmasi dalam referensi gitu ya. Jadi gini loh ya. Kan NU itu kan Nahdlatul Ulama. Di NU itu ada forum musyawarah namanya Basul Masail sejak muktamar pertama. Nah, itu kan dibukukan. Nah, bukunya meskipun ini organisasinya Nahdlatul Ulama, tapi bukunya itu namanya Ahkamul Fuqaha. Nah, gitu ya. Bukan Ahkamul Ulama. Jadi betul jenengan. Itu jadi bukan ini Nahdlatul Ulama, tapi buku itu namanya Ahkamul Fuqaha, hasil keputusan musyawarahnya para fuqaha, bukan ulama. Betul. Ya. Saya tanya satu lagi ya, karena beliau orang NU ya. Anda tahu, jangan tanyakan cintaku kepada NU. Jangan tanyakan bagaimana aku menemani Nahdien, menemani Banser, menemani Ansor hampir tiap malam, kan mayoritas mereka. Ya jangan tanyakan cintaku dan jangan ragukan komitmenku kepada mereka. Tetapi kan aku punya titik-titik refleksi yang rasional mengenai kalau saya menerima Pak Hasyim adiknya Prabowo itu tidak sama dengan saya mendukung Gerindra, kan gitu. Tolong ngerti dong, ombak sama air jangan disamakan dong, karena airnya bisa kamu ambil, ombaknya nggak bisa, kan gitu. Cantik sama wajah beda dong, kan gitu. Kalau cantik sama wajah kamu samakan, ya ini jadi orang sekarang itu taunya itu mangga manis. Maka kalau ada yang lain yang manis, mereka marah. Nggak bisa, yang manis itu mangga. Yang selain mangga nggak manis. Dah coba, orang ngertinya mangga, mau gimana lagi? Mau marah bagaimana? Mau gimana lagi? Ya sudah. Dia pikir sawo nggak manis, dia nggak pernah makan sawo. Ngerti nih, ngertinya cuman dari kantor berita itu tok. Dia tidak mendengarkan kantor berita dari dirinya sendiri maupun dari yang lain-lain. Akhirnya begitu. Nah, Pak Muzamil saya tanya, sekarang kan orang NU ini kalau umatnya disebut Nahdliyin. Kalau sekarang ngomong kata atau makna bahasa, Nahdliyin itu apa? Ilmu kata loh ini, ilmu bahasanya. Itu kan dari kata Nahdoh. Nahdoh itu kebangkitan. Jadi Nahdliyin orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang bangkit. Nah, ya sudah, terus sekarang Anda tinggal narik garis berapa jarak antara Nahdliyin dengan kebangkitan, yang begitu kan, jelas ya. Nah, saya mohon teman-teman mempelajari, tidak untuk memaki-maki siapa-siapa, tapi untuk menemukan yang lebih tepat dalam kehidupan, karena Anda harus memimpin bangsa ini, Anda harus memimpin keluargamu, Anda harus memimpin masyarakatmu ketika Anda sudah bermasyarakat nanti. Sekarang Anda harus latihan habis-habisan. Karena tidak boleh Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang seperti sekarang. Mau kamu dandanin kayak apapun, wong itu Quran suwek tadi. Atau bago teles itu dipakai enggak bisa, dijemur enggak kering-kering kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang dibutuhkan Pak Muzamil, Syekh Nur Somad dan saya tidak menjadikan kemudaratan apa-apa, karena selalu aku waktu di depan kan saya mengatakan, loh aku tidak setuju macam-macam, termasuk Menteri Agama aku tidak setuju, Presidenmu aku tidak setuju, banyak hal, konstitusi tidak setuju, Undang-Undang 45 aja ada yang tidak saya setujui kok. Tapi aku cinta sama kamu, but I love you. But I love you, kan gitu. Oh cinta. Gue kadung ditengi cah wedok, ya wis arep piye meneh apa? Ditengi cah lanang. Nganggo semprotan kok piye ya. Wedok padha wedok ngetengi. Ya, jadi saya terus sama dengan Bandara Kulon Progo saya dimarahi loh. Kok saya yang dimarahi, saya itu cuma dimintai tolong, ini telanjur hamil, terus bagaimana kelahirannya bisa disiapkan ketika nanti dia dididik sebagai bayi, orang tuanya siap.
masyarakat harus pindah, harus harus hijrah dari peradaban tani menjadi peradaban industri gitu. Loh, saya ndak ikut bikin bandara no. Loh, kalau ibarat itu wanita hamil, aku gak melok ngetengi kok. Sing ngetengi Jokowi karo Angkasa Pura kok. Kok aku sing dinesoni iki lho. Nek kowe nesu nang sing ngetengi no. Kene iki meng bantu nang rumah sakit malah aku sing dinesoni piye to iki. Jadi kanca-kanca itu nyenengke gitu. Untung saya loh. Untung saya sekarang, bukan saya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau saya 10 tahun yang lalu, gak melok-melok. Untung aku hari ini yang sudah penuh kelembutan. Tuh, Anda tidak tahu saya sangat radikal orangnya. Ya. Maka saya tidak mau memimpin Indonesia itu khawatir kecuali Allah memaksa. Tapi kalau saya disuruh hanya dengan alasan-alasan keindonesiaan dan kemasyarakatan kerakyatan, aku mohon. Aku akan rombak ini benar-benar. Dan aku akan gunakan tangan sekeras-kerasnya untuk merombak ini. Ikut, silakan. Tidak ikut, saya yang keluar. Loh, orang megang sesuatu harus berani tidak megang sesuatu. Orang jadi presiden harus berani tidak jadi presiden. Kalau perlu orang dina tadi presiden, lo nek kon gak gelem, iki ngene iki jalane. Ya. Ndak ada jalan lain, ngene kuduan. Menungsone kudu berubah ngene, parpole kudu berubah ngene, undang-undangnya kudu ngene. Nek kon gak gelem, gak padan aku tak mulai. Tapi nek suatu hari hancur, ojo sambat nang aku kon ya. Ojo adik moro nang aku meneh kon. Ya. Kon niku nyolong gak kondo-kondo bareng wis kate ketangkep KPK kait moro nang aku. Lah ngono ceritane arek-arek iki. Gini. Pas proyek ndak bilang-bilang. Pas OTT sambat. Kan gitu. Arek-arek iki ngene iki. Ses anak buahku, anak asuhku ndek dunya iki masyaallah kadang-kadang sambat Gusti Allah sampean niku nggih lha napa lho repot-repot kula sampean ngengken mriki niki aku. Wah niki jan mulane iblis niku leres ya. Iblis itu bener sependapat sama saya, cuman outputnya beda, policy-nya beda, pendapatnya agak sama. Iblis punya kesimpulan sangat canggih bahwa manusia itu merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain, sama kesimpulannya dengan saya gitu ya. Tapi outputnya beda. Iblis tidak mencintai manusia, aku mencintai. Maka wis gak apa-apa ya gini tak tampung kabeh gini. Wis ora nesu, ora mungkin nesu cuma aku sudah memaafkanmu sebelum engkau membuat kesalahan. Sudah aku maafkan sejak sebelum aku sudah kontrak seumur hidup dunia akhirat, aku maafkan siapa saja. Gitu loh. Jadi ora ono masalah nek biyen kon petor sikilmu kon gitu biyen dan aku sudah dilarang ibu saya tahun 90 awal saya sudah dilarang oleh ibu saya untuk melakukan jombang-jombangan kayak gitu itu. Dulu aku ya kali jagan sihir sondak-sandat wis gak. Sudah sekarang aku cinta kepadamu dan aku menjadi seluas bumi untuk engkau tinggali di dalam hatiku gitu ya. Wis sak karep mulai ya Bang Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang distorsi yang tadi dibahas oleh Pak Kiai Nur Somad distorsi bahwa Nur Somad maaf ini sama bareng Nur Somad Kamba. Ini
saya alami juga di virtual ya, di dunia maya itu banyak mengalami distorsi tentang salah paham tentang ma'iyah itu loh, karena tidak serawung dengan ini, hanya melihat ma'iyah dari luar itu. Nama grupnya itu diskusi akademis itu, kelihatannya keren tapi di dalamnya itu cuma isinya cebong sama kampret saja. Nah, di situ ada seorang yang sudah S3, lulusan Mesir, lulusan Al-Azhar itu. Ya, katanya sih sudah dekat dengan NU struktural itu. Itu menganggap ma'iyah itu cuman lebih pedes dari Mas Sodik yang katanya budayawan dulu. Lebih pedes lagi katanya ma'iyah cuman surganya para komentator itu loh. Hanya komentar-komentar dari luar panggung, dari luar lapangan permainan, hanya kayak komentar bola itu loh. Ya belah lautan apa itu ya. Seperti itu Indosiar, terima kasih Indosiar itu loh. Kayak gitu cuma komentar-komentar tidak pernah bermain di dalamnya itu. Saya kan agak marah. Lah Mbah Nun itu sejak dulu, sejak zaman Orde Baru itu sudah menyelamatkan Kedung Ombo, menyelamatkan, saya sebutkan menyelamatkan Lapindo, itu korban Lapindo diselamatkan, sampai para korban di Kulon Progo juga dihibur, diobati lah, jangan sampai terlalu marah, nggak sampai ngamuk. Sampai waktu 98 sampai menetralisir orang yang mau habis-habisan itu dipagari oleh Mbah Nun. Terus dia yang kuliah di Mesir itu ngomong lagi, loh Mbah Nun kok ngeritik sama pembubaran HTI dikritik, padahal HTI itu sangat berbahaya. Ya, dia itu sangat anti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu. Karena biang kerok kerusuhan di Timur Tengah itu adalah Ikhwanul Muslimin sama Hizbut Tahrir. ISIS itu akar mulanya itu berasal dari Ikhwanul Muslimin. Jangan sampai ideologi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu sampai diekspor ke Indonesia. Jangan sampai orang Indonesia itu meniru radikalisme yang ada di Timur Tengah, sampai terjadi berdarah-darah di Suriah, Libya, Mesir dan lain sebagainya itu. Nah, beliau itu atas nama kepedulian pada Nusantara agar damai, tapi kok menyalahkan Mbah Nun secara sepihak begitu. Nah, saya usulkan untuk bertemu saja, tapi alasannya dia masih di Mesir maksudnya. Ya kalau ada Mas Kuncoro di Mesir, yang duta besar di Mesir, mungkin ada waktu untuk supaya hadir di sini, biar ada klarifikasi, biar serawung itu. Tapi beliaunya alasannya masih kuliah di Mesir, masih menyelesaikan disertasinya juga tentang anti Ikhwanul Muslimin, bahaya Ikhwanul Muslimin dan bahaya Hizbut Tahrir itu. Lah yang saya tanyakan, apa memang Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu sebahaya itu kalau masuk ke Indonesia? Lalu mempertanyakan kebenaran yang sejati sesungguhnya, cuma mau nanya gambarannya saja sedihnya ruh, gitu aja. Sedihnya ruh. Cak, ini sebenarnya awalnya nggak pingin. Langsung Mbak. Cak, ini sebenarnya awalnya nggak pingin nanya. Cuman pas Cak Non ada komen satu gitu lah, kayak hah gitu. Jadi harus nanya gitu. Nah, iki ceritanya saya nih di apa ya, lagi taklid, lagi mengikuti orang sebenarnya. Jadi kemarin tuh kan lagi mau skripsi Cak ya. Nah, terus
mau menelitinya tentang Jawa kan. Nah, terus dibilang kalau Jawa tuh filsafat Jawa. Nah, tapi gimana caranya memahami filsafat Jawa? Lewat filsafat Islam gitu katanya. Ya udah, kalau gitu aku mau pantengin semua kelas-kelas filsafat Islam gitu. Tapi tadi Cak Nun barusan bilang filsafat Jawa itu bukan Barat, bukan Arab gitu. Aku langsung lah, berarti aku selama ini disesati gitu. Berarti filsafat Jawa nggak bisa melalui filsafat Islam gitu. Karena katanya dalam filsafat Islam dan filsafat Jawa itu ada tentang ruh, kayak lembut, tentang konsep-konsep itu tuh sama katanya. Makanya kalau soalnya ada kakak senior yang dia S2 filsafat, tesisnya tuh tentang Semar. Dia pakai teorinya Mullasadra. Katanya karena Semar itu bisa didekati dengan filsafat Islam. Teorinya Mullasadra katanya. Terus oh gitu ta. Tapi Cak Nun bilang filsafat Jawa tuh bukan Arab, bukan Barat gitu. Jadi kan saya diruntuhkan gitu loh, diruntuhkan gitu. Tolong, ini paling iya dan tidak aja, ya atau tidak gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, terima kasih. Saya tanya dulu, tadi saya ngomong gitu nggak? Ya. Tentang musik tadi. Saya kira saya sebaliknya kalau mau ngomong. Tapi ya, gini sih, salah pendekatan sih. Jadi Anda itu ngomong filsafat Islam dan Jawa itu sebagai lembaga, sebagai barang jadi. Jadi kalau Allah tidak bikin filsafat, jadi ada dua posisi deh ya, satu posisi mahdhah, satu posisi muamalah, atau posisi syar'i sama posisi ijtihad, kira-kira gitu ya. Nah kalau filsafat Islam itu kan syar'i, jadi itu Allah mengajarkan seperti itu, bukan Allah berfilsafat. Allah memang menetapkan konstruksi nilai seperti itu. Nah kalau filsafat yang kita pelajari itu kan manusia mencari gitu, terus merumuskan, itu namanya filsafat, inti-inti nilai gitu. Nah jadi tidak bisa memperbandingkan filsafat Jawa dengan filsafat Islam secara lembagawi seperti itu, secara akademis formal. Karena maka Anda harus ke gelepung tadi, Anda harus, karena muatan-muatan filsafat Jawa sama Islam itu banyak sekali yang identik. Justru saya menemukan itu, makanya saya sering menyebut Jawa dan Islam itu seperti tumbuh ketemu tutup. Gitu ya. Jadi banyak filosofi Jawa yang sebelum Islam datang sudah mirip atau bahkan sama persis dengan apa yang kemudian diajarkan oleh Islam. Jadi kedua-duanya sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Akan ketemu kalau ngomongnya nilai, tapi kalau ngomongnya itu pelembagaan ini Islam ini Jawa, nah di situ kita terjebak. Sebenarnya dia tidak bernama. Nilai itu tidak ada namanya dan jangan dilembagakan. Nilai itu nilai gitu aja. Nah, tapi karena Anda mahasiswa dan bikin skripsi dan seterusnya, ya maka disiplin akademis itu kan memang hanya bisa mengenal sesuatu melalui pelembagaan. Ya sepiye meneh, ya kowe nek prasaku nek arep nulis kuwi turutono dosenmu. Jangan menulis idemu yang murni, pokoknya sejauh itu sesuai dengan promotormu, dosenmu, lakukan itu. Nah, karena tujuan orang kuliah dan menjadi sarjana adalah menyenangkan ibu dan bapak. Itu lebih tinggi daripada menjadi sarjana toh. Menyenangkan, membahagiakan ibu dan bapak. Perkara ilmu itu sesuatu yang lebih luas daripada universitas. Di pasar Anda bisa cari ilmu dimanapun. Sabrang nambahin ya. Oke. Ini aku ya rada mesake jane. Karena untuk kalau di dunia akademis kan yang dipakai akal, dan akal itu kayak peso tajam. Dia bisa, pandainya adalah memilah-milah. Sementara untuk memahami filsafat, untuk memahami keseluruhan sambungan antara Jawa, Islam dan konstruksi yang lebih luas, justru nggak dipisah-pisah. Justru bikin puzzlingnya. Itu pemahaman ini kemudian harus dipotong-potong dengan disiplin akademis. Iki
aku yang mesake wae setengah mati wae kok mesti. Ngono wae. Piye mendefinisikan Islam karo apa? Pemahaman iki Islam, iki Jawa nek padha-padha berbuat baik, Islam ngomong berbuat baik, Jawa ngomong berbuat baik, endi sing Islam endi sing Jawa kan setengah mati itu. Ya tapi ya tantangan Anda sebagai mahasiswa monggo wae. Aku melu mesake ngono wae. Aku pengen mengomentari Mas Mustasib, tapi pertanyaan terakhir dulu aja ben cangkep. Ngaten nggih, Pak? Saya kira Pak Muzamil dan Syekh Nur Somad akan ikut menyumbangkan pengetahuannya tentang bahayanya atau tidak bahayanya Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, ISIS dan lain sebagainya itu. Cuman di generasi milenial saat ini kan kalau kita ngomong kayak gitu langsung dibantah. Wah, kalau ngasih langsung itu ya harus tahu gurunya itu yang sanad ilmuannya, yang jalurnya keilmuannya benar. Nah, yang pengen saya tahu gimana cara akses langsung secara benar gitu loh. Soalnya kita kan kalau mau akses langsung juga cross check atau kita udah di jalan yang benar tuh kayak apa, nggak belok-belok. Kemudian Kagem Mbah Nun, saya kemarin nemu tulisan Mbah Nun tahun 98. Itu 9 doa untuk umat Islam yang saya menyoroti,nya yang poin kedua ya, agar umat Islam senantiasa mutaharun binurillah. Itu saya coba cari redaksinya, coba mentadaburi, ada di Al-Waqiah 79 dan di Abasa 12, 13 sampai 15. Itu kalau diartikan itu ya mentadaburi sendiri ya. Itu kok yang mutaharun binurillah yang disucikan itu kok sepertinya arah-arahnya kok ke malaikat ya. Karena la yamassuhu illa mutahharun itu tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Marfu'atin mutahharah bi'aidihi safaroh, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para malaikat. Nah, ini terkait dengan kita kan masih dalam rakaat panjang ini ya. Maksudnya seberapa bisa kita masuk ke mutahharun itu kalau istilahnya rakaat panjang kan sholat ya. Kita mau wudhu aja kayaknya kok untuk menjadi mutahharun itu kayaknya agak susah untuk disucikan itu. Menurut saya Cak ya. Terus yang kedua merespon tadi yang ulang tahun Mbah Mus, di ulang tahunnya kan Cak Nun mempersembahkan surat An-Nur 35 ya. Nah itu kalau nggak salah dulu di 98 juga waktu Mbah Harto mau turun juga dibacakan surat itu. Nah apa kalau boleh tahu apa pertimbangannya? Karena dua momentum itu kan agak berbeda ya. Ya, terima kasih. Gue berpikir dikotomis dia. Jadi nanti wajah kayak kuing kunjut tiba ngono to. Nah, cahaya. Ya, oke, silakan. Siapa? Ya oke. Aku gatel nih ngomentari apa sih ceritanya Mas Mustasib gue mau. Ini penyakit manusia paling banyak yang kita alami. Itu bagaimana kita tidak mampu memandang limitasi kita sendiri. Wong kuwi lho. Krungu ceritane wae guyu aku. Ngunekke wong tidak tandang di kancah peperangan sementara dia tidak di Indonesia. Iso ngunekke ngono kuwi. Belum lagi dia ngomong tidak di kancah peperangan terutama karena dia tidak bisa memandang mana kancah peperangan itu.
Dia nggak, dia merasa bahwa satu pandangan itu adalah pandangan yang paling valid dan tidak merasa ada kemungkinan bahwa siapa tahu dirinya juga salah loh, siapa tahu dirinya juga belum cukup luas loh. Kok kamu nggak perang di lapangan perang, cuman bisa nonton, bisa cuman komentar. Rumangsamu perang ki ming urusan politik kok mesake menuripe. Nek ora melu politik berarti ora melu perang bandane Indonesia. Rumangsane iku yo mesake mosok tok lawan arep tok pihak-pihak gitu. Ya ora perlu tok sadarke juga. Enggak tidak ada satupun perdebatan yang akan bisa membuka mata manusia. Ora ono, perdebatan itu hasilnya adalah pertengkaran wis kuwi tok. Kecuali dua-duanya punya yang disebut sebagai intellectual honesty, kejujuran intelektual. Dan nek ada gini juga, satu lagi yang pengen saya komentari. Saya nggak tahu urusan HTI ya, saya nggak tahu urusan Ikhwanul Muslimin bagaimana bahayanya atau tidak. Tapi ada kecenderungan dalam manusia yang seperti ini sifatnya. Sekarang saya tanya, kasih contoh aja. Anda kalau mau memeriksa kesehatan diri, zaman dulu butuh ketemu berapa dokter? Satu dokter tok selesai. Saiki ono dokter untu nemeng 32 ono dokter khusus untu. Dokter khusus dengkul, meripat, kuping, segitu banyak dokter untuk satu badan manusia ini. Lama-lama ini nanti setiap gigi ada dokternya sendiri gue. Untuk mengetahui kesehatan itu lama-lama butuh 100 dokter untuk satu manusia itu. Kenapa? Intelektual itu kalau mencoba mencari penjelasan, kan dia pengen membelah-belah nih. Nggak akan selesai satu objek itu dibelah-belah. Kamu hanya mempelajari satu gigi, itu bisa nggak selesai seumur hidup. Karena luar biasa banyak detailnya di situ. Berbahayanya adalah begini. Ketika kita mempelajari sesuatu sudah punya kepercayaan sebelumnya. Misalnya gini, aku mempelajari air, aku sudah percaya duluan bahwa air itu berbahaya. Akan saya belah sedemikian rupa semua properti air dan yang saya ingat adalah yang berbahaya. Semua yang saya pelajari hanya akan menguatkan pendapatku di awal. Itu adalah pencarian intelektual yang mesake. Karena dia bukan mencari apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya mencari argumen-argumen yang bisa menguatkan pendapatnya sebelumnya. Nek gue belajar sesuatu, intellectual honesty. Ojo berpendapat dhisik, sinau sik, ojo dadi sapa-sapa. Nah, kalau orang sudah punya pendapat duluan, dia belajar ora sah. Gue nak nonton film Jepang. Kuwi mengurusan menggoreng tempe kuwi iso dadi film dawa banget kuwi. Enaknya tempe itu bisa gini dan segala macam luar biasa. Itu sifat intelektual tuh seperti itu. Gue mempelajari apapun tok belah sampai sekecil-kecilnya mesti ono ilmunya yang tidak selesai. Dan tapi itu semakin kecil kita akan semakin lupa sama kewaspadaan yang lebih luas. Itu yang berbahaya dari intelektualitas. Jeru sesuai lali apa sih? Luasnya, lupa lebarnya. Sehingga lupa melihat dirinya sendiri, ojo-ojo aku sik kurang, ojo-ojo aku sik salah. Dia hanya mencari pembenaran-pembenaran terhadap asumsi awalnya tersebut. Tidak berani menyalahkan dirinya. Yo, efeknya akan seperti itu. Gampang ngomong iki salah kayak goblok, iki kurang bener, iki ngene dan seterusnya. Kenapa terjebak karo teke dhewe? Dia tidak bisa lepas dari identitas itu tadi. Intelektual hanya bisa bekerja kalau dia nempel pada identitas. Ada identitas akan ada identitas kalau identitas itu menempel pada yang namanya ingatan. Hanya akan ada ingatan. Dan ingatan, personalitas, identitas dan intelektual itu adalah hijab semua yang menutupi pada apa yang sebenarnya itu. Nah, rasa sedih sih. Wong joget, wong mesake, ngono kuwi dimesake disayang ae menurutku. Mau urusan yang Facebook kok ganggu kemesraan rumah tangga gitu lho. Piye gue. Kowe lagi arep nyenggol bojomu njuk kelingan
Mau kurung tak jawab morning. Wah yo ojo lah, janganlah. Udahlah, sudahlah. Orang membenci karena tidak paham. Wes, orang membenci orang itu karena tidak paham. Kalau dia sudah paham dan masih membenci, nek wong benci tok kayak alasan apa wae tidak akan apa jenenge menjadi menyukai. Kalau orang menyukai nggak sah tok kasih alasan apapun tetap akan menyukai. Wes biarkan dia dengan pengembaraan dirinya. Sementing kita kuat dan tidak terganggu oleh itu semua. Wes semua orang punya pengembaraannya diri sendiri. Semua orang punya torekotnya diri sendiri. Mana yang benar, mana yang salah. Uang setiap orang diciptakan berbeda kok parameternya sama. Ya kita harus menemukan jalan kita sendiri ngono wae. Paling itu komentarku. Itu bahayanya intelektual. Zaman saya daripada meloncat ya, saya teruskan sedikit jadi teman dari Mesir itu menurut saya sangat bagus lah. Saya sangat senang dengan anak muda yang punya pembelajaran, kemudian dia meyakini dan kemudian bersikap. Itu bagus banget. Cuma saya akan mulai tidak menghormati kalau dia tidak menerapkan sikapnya itu. Ya. Maksud saya gini loh, wong sudah yakin saya penyebar radikalisme, kok dibiarkan? Ya sudah jelas saya penyebar radikalisme, saya ini dan seterusnya lah dengan klaim-klaim dia tadi. Sekarang dia harus bilang ke PBNU kayak apa kayak ya, mengajukan rekomendasi apa usulan termasuk ke Mabes Polri, ke Menteri Dalam Negeri agar supaya MH dilarang, MAIA dibubarkan. Ya, saya dilarang dan kalau kalian tidak melarang saya akan melarang diri saya sendiri. Sekarang kalau anak itu sudah datang ke Indonesia, saya akan kasih panggung. Ya. Setiap undangan dari Polres, Polda, apalagi Kapolri yang minta tolong saya terus untuk soal keamanan, untuk soal persatuan ya, untuk soal anti radikalisme segala macam kan minta tolongnya ke saya. Semua daerah yang terancam persatuan kan minta tolongnya ke siapa lagi? Selama ini. Pilkada Jawa Timur karena rawan, siapa yang mengumpulkan Saipul sama Khofifah berempat satu panggung? Kalau saya ya selama ini kan saya diminta masyarakat dan lembaga-lembaga karena kata mereka hanya saya yang bisa ngumpulin mereka dan mempersatukan mereka. Jadi kalau nanti dia datang, begitu ada undangan tak lempar ke dia. Ini Pak pemersatunya. Jangan saya ini lu tenanan loh gue. Nanti saya akan rekomendasikan, saya minta identitasnya, alamatnya, nomor handphonenya. Nanti setiap undangan saya minta Zaki untuk merekomendasikan dia gitu loh, supaya yang tampil dia, karena dia yang anti radikalisme, saya radikalis kan gitu. Jadi aku seneng banget gue ngendengke penggaweanku. Wes kan nek arep ketemu aku ya mbuh kabeh carane kapan-kapan nek maiyahan subversif kan, karena kita pokoknya aku dibubarke wae lah, aku diusir nek perlu sekolah Indonesia gitu loh. Dan saya seneng banget itu. Kok tanggung-tanggung kok. Saya di demo di Makassar tahun 90-an awal itu, saya diwawancarai, gambar saya dibakar, buku saya dibakar, pokoknya MH gini. Saya bilang, wartawan tanya, gimana Cak ini gini? Lu bagus itu, memang biar mampus itu MH. Biar mampus dia, biar tahu diri dia, belajar. Nanti tolong demo lagi dan yang dibakar jangan hanya bukunya MH, tapi MH-nya dibakar. Oh ini ceritanya panjang dan aku terus Makassar mencekal MH gitu kan. Wong aku ikut biar nih kepingin ke acara kan. Kepingin karena undangan pegel aku rabine kapan aku ikut. Kok malah saya dicekal, ya terbalik. Saya yang mencekal siapapun saja kalau saya mau. Kalau Allah mengizinkan tak cekal kabeh gue. Saya tidak punya kedekatan apa, saya ini cuman fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Urusan hidup cuman ju' wa khauf. Dan saya mengabdi kepada yang punya Ka'bah, dan saya mendapat keamanan dari Allah, mendapat makanan dari Allah. Sebagaimana Siti Maryam. Benar-benar saya dikasih makanan oleh Allah. Sebagaimana Siti Maryam, tidak lewat penjual, tidak lewat apapun. Di sini saya pernah mengalami. Ya, jadi gue yang ngono ngopo lho gue iki. Kelingan Mesir res piye gue. Mutasabib pokok gue. Sorry ya. Saya terang-terangan seperti itu, memang gitu kan. Yang dikeluhkan kan supaya mesra sama istri. Ada apa kalau tidak mesra? Berarti ada masalah kan dengan itumu kan gitu kan. Jadi gue kelamin ke hubungannya sama Mesir loh ya. Jadi Mas itu gini. Jadi sekali lagi jawaban saya sederhana. Kamu tegaskan itu, kalau saya radikalis sudah disuruh larang aja. Kalau saya tidak keberatan sedikit pun. Saya seneng, dan kalian sebenarnya tidak bisa melarang saya karena saya tahu itu. Ora iso kowe ngelarang aku le. Saya pernah dijegal di Jawa Tengah, terus saya bilang sama Pangdam Jawa Tengah, sampai Mas Toto marah. Loh, piye caranya nyekel aku? Apa kalian sebarkan tentara di setiap perempatan jalan, sebarkan polisi di terminal-terminal supaya tidak bisa masuk? Piye caranya? Saya itu jalan itu ada operasi motor itu lengkap, PM, tentara, polisi lengkap di jalan Gondomanan itu lengkap. Jadi yang meriksa itu sekitar 20 petugas. Wes ora iso apa-apa, aku lolos kok. Pokoknya ada aja jalan terus. Loh kok ora ngerti doan? Loh kok ora ketok? Lolos saya. Gitu. Tidak bisa kamu menghalangi manusia, apalagi menghalangi hatiku kepada cintaku kepada para jamaah dan semua masyarakat. Tidak bisa. Kamu pikir hidayah hanya lewat birokrasi, kamu pikir pelarangan hanya bisa lewat demokrasi? Tidak bisa. Aku hadir dalam mimpimu, aku hadir kok. Berapa ribu orang aku hadiri di mimpi-mimpi kalian. Bagaimana kamu mau menghalangi hamba Allah yang kesini memang disuruh sama Allah? Gak bisa kamu. Makanya saya bilang, ayo larangan aku, ayo. Gitu. Yang jangan tanggung dong, jangan cuma ngomong, jangan hanya rasani, ditegaskan. Kalau perlu bin, Mabes Polri, Mabes TNI, semua melarang saya. Nah iso, ayo. Emang lu punya aparat berapa untuk saya bisa lolos? Dengan mudah lah. Kan begitu. Mungkin iki udan gak telus atan. Ya, Sabrang mengalami bagaimana tawaf. Ribuan orang mengelilingi Ka'bah, kita tidak tersentuh satu orang pun tanpa ikut keliling, gitu. Kita seret tutup Hajar Aswad. Dan Sabrang nguntit di belakang saya, Brang. Hajar Aswad tak pegang, ayo Brang, kowe nang nisorku, kowe ambuk. Itu tidak bersentuhan dengan satu orang pun. Apakah saya hebat? Tidak. Emang saya nyuruh diri saya ke dunia? Tidak. Enak aja. Aku cuma disuruh kok. Dan kalau kamu urusan sama saya, urusan sama direktur saya. Enak aja. Saya nggak urusan, saya nggak ada masalah dengan penderitaan di dunia, dengan kebahagiaan. Tidak ada urusan saya. Urusan saya adalah jangan sampai direkturku itu, mahadirekturku itu marah sama saya, cuma itu tok kok. Dan saya juga tidak masalah dengan, ora masalah, dunia wae apa tadi masalah, ora masalah babar pisan. Penderitaan bisa kita nikmati kok, kita orang Indonesia kok. Semenderita apapun itu malah guyu cekakaan. Wis cukup dengan bismillah, gak apa-apa deh. Jadi ya sip ya oke. Kemudian tapi gini sih. Kalau dia tanya sama saya atau dia membantah saya di depan saya, tak jelasin. Misalnya, siapa
yang tidak setuju kepada perlawanan terhadap HTI. Yang saya omongkan itu adalah mbok ditempuh prosedur demokrasi, diadili kayak bagaimana, jangan langsung dibubarkan. Katanya reformasi, katanya anti Orba, kan gitu. Nomor 2, kamu ndak apa-apa tidak setuju sama HTI yang menafsirkan khilafah seperti itu, tapi jangan anti khilafah. Khilafah itu punya Allah, nyuruh kita ya. Ini jailun fil ardi khalifah, kata bendanya khilafah. Loh kalau kamu anti khilafah kan urusannya sama Allah. Akhirnya kamu disesatkan sekarang. Kamu disesatkan sekarang dan kamu merasa bangga atas kesesatan itu. Kamu merasa sedang jaya, sedang memiliki akses harta benda, jabatan dan semua kamu merasa memiliki, padahal kamu sedang dijelomprongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu karena kamu memang hanya bisa melihat dunia, bisa melihat uang, bisa melihat proyek, bisa melihat jabatan. Kamu tidak bisa melihat kehidupan itu di dalam alur rohania yang Allah ciptakan melalui kotornya. Gitu ya, Micip ya. Dan kamu bodoh kalau kamu sedih. Jangan perkawinanmu diintervensi oleh Republik Indonesia. Perkawinan diintervensi. Indonesia bubar, kue tetap nurani bojomu. Ini agak aneh juga nih Muhtasib. Agak aneh juga nih. Muhtasib kok layak tasib. Anta muhtasib wa anta tuhasib kulla syai'in, kan begitu. Anda harus menghitung segala sesuatu. Namanya akhirnya semua dihitung. Wow, semuanya dihitung sama Muhtasib. Detail sama detail. Apa? Dia bikin makalah korelasi positif dan negatif antara pernikahanku dengan HTI. Ya bener ya, apa nih pekan gitu kan. Kita tepuk tangan untuk Muhtasib ya, gak apa ya, Guyan ya. Oke,